Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah kita berada pada malam yang ke-25. Ada juga yang baru berada pada malam ke-24. Ada juga yang berada pada malam ke-26. Perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Ya, di dalam ibadah sholat saja ada perbedaan-perbedaan. Misalnya imam ada yang menjaharkan basmalahnya dan ada juga yang sir bacaannya. Selama punya dasar, perbedaan itu tidak dipermasalahkan. Sama juga dengan menentukan awal Ramadan. Bagi yang berpuasa pada tanggal 18 lalu, mendasarkannya dengan Al-Quran, surat Yunus ayat 5. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura. Dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya. Wa qaddarahu manazilah. Kemudian menempatkannya pada manzilah-manzilah, pada perjalanan bulan dan matahari. Di surah Ar-Rahman dikatakan asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar sesuai dengan garis edarnya. Untuk apa? Lita'lamu adadas sinina wal hisab. Supaya dapat mengetahui bilangan tahun dengan perhitungan waktu. Jadi ini dasar bagi yang menggunakan hisab. Mungkin ada yang bertanya, mengapa Nabi tidak menghisab? Padahal ayat itu turun kepada beliau. Itu pertanyaannya. Nabi sendiri mengatakan, inna ummatun ummiyatun. Kami adalah umat yang ummi, la naktubu wa la nahsub, tidak bisa menulis dan juga tidak bisa menghitung. Itulah sebabnya Nabi mengatakan, sumu li ru'yatihi wa abtiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu ketika melihat bulan dan berbukalah ketika melihat bulan. Fa in gumma alaikum, jika terhalang olehmu bulan itu dengan awankah, dengan hujan, atau ketinggian bulan yang tidak bisa dilihat, fa'akmilu iddatas Sya'ban salasina yauma, maka cukupkan Sya'ban menjadi 30. Hadirin sekalian, itu ilatnya mengapa Nabi tidak menghisab. Sekarang ini ya ilmu astronomi sudah cukup canggih. Beberapa hari yang lalu gerhana bulan, mungkin di sini sholat gerhana Pak ya. Itu sekian puluh tahun yang lalu sudah diketahui bahwa akan terjadi gerhana. Nah, kalau hanya bulan di setiap bulan, sudah pasti bisa diketahui apakah sudah wujud atau belum. Namun demikian, perbedaan itu adalah masalah keniscayaan. Hal yang wajar. Dan kita syukur perbedaan itu tidak menimbulkan konflik-konflik. Cuma meninggalkan masalah. Masalah yang ditinggalkan adalah bahwa satu hari itu terdiri dari 3 tanggal. Itu masalahnya. Bapak yang duluan, saya yang belakangan, kita bisa saling memahami. Oh iya, karena dasar kita berbeda, tapi dia meninggalkan masalah. Masalahnya apa? Kok satu hari terdiri dari 3 tanggal.
Saat ini tanggal 13 Maret di Indonesia. Di Singapura juga tanggal 13. Di Australia juga tanggal 13. Ya. Di Brunei juga tanggal 13. Di Dubai juga tanggal 13. Di Mesir juga tanggal 13. Di Arab Saudi juga tanggal 13. Tapi mengapa di Hijriah terdapat 3 tanggal? Inilah yang harus diselesaikan dan menjadi PR bangsa ini. Kita berharap satu hari itu satu tanggal, bukan satu hari 3 tanggal. Ya, Bapak dan hadirin sekalian. Dan kita berharap ke depan bangsa ini punya kalender Hijriah. Kita ini sudah tertinggal 14 abad. Sampai hari ini kita tidak punya kalender Hijriah. Sementara Masehi sekarang 2026. 2000 tahun yang lalu. Walaupun sebelumnya perselisihan itu terjadi selama 60 tahun. Baru bisa lahir tanggal miladiah, Pak. Jadi bukan tiba-tiba langsung jadi. Itu terjadi perdebatan dan seterusnya kemudian lahirlah tanggal Masehi atau miladiah. Ke depan mudah-mudahan kita semua bisa membuka hati untuk kita bisa menyatukan satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini saya coba membahas tentang zakat yang kemarin lagi viral tentang pernyataan Menteri Agama yang mengatakan bahwa zakat itu tidak populer di masa Nabi. Ya, coba bayangkan seorang menteri membuat blunder yang mengatakan bahwa zakat itu tidak populer. Artinya kalau tidak populer, tidak penting. Padahal kalau zakat ini ya dikelola dengan baik, khusus di Makassar sini, kalau amilnya bekerja baik-baik, bisa mengumpulkan dana 200 miliar dalam 1 tahun. Tapi masih banyak kaum muslimin yang wajib zakat tidak mengeluarkan zakatnya. Boleh jadi karena mereka tidak mengerti. Karena itulah amil datangi rumahnya dan memberikan pengertian. Karena mungkin mereka tidak paham. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103 Allah berfirman, "Hul min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tusakkihim biha." Ambillah zakat sebahagian dari harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan mereka. Apa yang mau dibersihkan, apa yang mau disucikan menurut ayat ini? Hadirin sekalian, masih banyak orang yang tidak merasa bahwa hartanya itu ada sebagian hak orang lain. Dikiranya bahwa setiap pendapatan yang dia dapat itu hak sepenuhnya. Itu yang masih melekat pada diri orang dan enggan mengeluarkannya. Padahal ada hak orang lain, ada hak agama terhadap apa yang kita peroleh. Memang kita yang mencarinya. Tapi agama mengatur bahwa setiap pendapatan kamu ada hak orang lain. Itulah sebabnya dikatakan huz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tusakkihim biha. Ambil harta mereka sebahagian. Untuk apa? Untuk membersihkan hartanya dari hak orang lain. Ya, hadirin sekalian, supaya harta itu menjadi bersih, kita tidak memakan haknya orang lain, maka wajib dikeluarkan. Oh, jangan bilang Pak bahwa saya nggak cukup mengeluarkan zakat karena penghasilan saya nggak cukup nisabnya. Karena sekarang apalagi dengan emas yang melambung tinggi, sekarang emas 3 jutaan. Kalau kita mau mengukur penghasilan kita 85 gram, maka itu dikeluarkanlah zakatnya.
85 kali 3 itu 255 juta. Mungkin tidak ada yang mengeluarkan zakatnya kalau itu yang menjadi dasar. Tapi selain zakat ada juga infak dan sedekah. Karena itulah bersihkan hartamu dengan berimpak. Hadirin sekalian, apa yang mau dibersihkan? Yang pertama adalah kita membersihkan jiwa yang kikir dan bakhil. Manusia itu cenderung kikir, cenderung bakhil, tidak mau mengeluarkan. Kalau dia mau mengeluarkan, terpaksa baru dia keluar. Padahal sebuah kebahagiaan kalau sekiranya seseorang itu mengeluarkan kemudian memberi kepada orang miskin, dia akan merasakan kebahagiaan. Ya, saya kira bapak-bapak yang suka bersedekah, berimpak, tentu akan merasakan betapa luar biasanya kebahagiaan itu kalau kita bersedekah. Yang kedua, membersihkan orang yang cinta hartanya. Ya, ada orang yang tidak mau, ya, karena sangat cinta terhadap harta. Padahal yang kita punya itu belum tentu kita yang punya. Uang yang ada di rekening, di bank, apa yang kita pakai belum tentu kita punya. Tetapi apa yang kita sudah infakkan, apa yang kita sudah sedekahkan, itu menjadi milik kita. Hadirin sekalian. Yang ketiga adalah membersihkan jiwa yang tamak, rakus. Bukan saja tidak mengeluarkan hartanya, Pak, tapi dia tamak. Coba lihat itu Qarun yang ditenggelamkan oleh Allah bersama dengan hartanya. Begitu tamaknya, begitu rakusnya, sampai Allah menenggelamkan. Hari ini sekalian, ini sifat tamak, sikap rakus, kikir, itu bisa saja lahir pada setiap orang. Itu kita mungkin pernah membaca kisah Sa'labah, seorang sahabat yang sangat miskin. Setiap kali ikut berjamaah bersama Nabi, baru saja Nabi mengucapkan Assalamualaikum, sudah terbang. Nabi balik, mana tuh Sa'labah? Sudah tidak ada. Kenapa harus pulang cepat, Pak? Karena satu-satunya sarung yang dia pakai, itu juga yang dipakai oleh istrinya. Saking miskinnya, istrinya minta kepada suaminya supaya didoakan oleh Nabi. Karena itu Sa'labah minta kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan agar saya juga punya harta. Kemudian Nabi mendoakan dan memberikan kambing sepasang. Dan dari kambing sepasang itulah berkembang hartanya melalui kambingnya itu. Suatu ketika mau diminta zakat hewannya. Kemudian sangat terpaksa dia mengeluarkan, itu pun yang dikeluarkan adalah kambing yang paling kurus. Ketika Nabi mengetahui, Nabi mengatakan, celaka Sa'labah, celaka Sa'labah. Dia memberi tapi tidak ikhlas. Hati-hati juga kita, mungkin kita memberi, jangan sampai kita tidak ikhlas. Seperti Sa'labah. Setelah diberikan kekayaan oleh Allah melalui kambingnya yang sudah cukup banyak, ketika diminta untuk dikeluarkan zakatnya, nggak mau. Itu pun ketika diancam oleh Nabi, barulah Sa'labah mengeluarkan zakatnya dan dipilihnya kambing yang paling kurus. Dan oleh Nabi mengatakan, celaka Sa'labah. Karena itulah zakat ini membersihkan jiwa yang kikir, membersihkan jiwa yang tamak. Hadirin sekalian, menyucikan hati. Ada seorang amil, Pak, datang ke bank konvensional, namanya Lutfi, mengambil nomor antrian, ya, dan tidak lama kemudian dipanggil nomornya. Bukan mau menyetor, Pak, bukan mau mengambil uang, tapi datang memprospek pegawai bank
supaya dia mengeluarkan zakatnya. Jadi terjadi dialog antara Lutfi dengan customer bank itu. Customer itu merasa tertarik dan bersedia mengeluarkan zakat atau infaknya. Dikeluarkanlah sejumlah uang. Ya, dan si Lutfi ini berada di depan seorang perempuan yang seksi. Lekuk tubuhnya terlihat mulai dari atas sampai ke bawah, memakai rok yang pendek, baju yang ketat, ya, dan diterimanya lah uang zakat yang pertama dari pegawai bank itu. Pulanglah Lutfi ini. Bulan berikutnya datang lagi, ya, menerima uang zakat atau infak dari pegawai tadi. Dan bulan yang ketiga, Bapak dan hadirin sekalian, terjadi perubahan pada perempuan itu. Kalau tadinya roknya pendek di atas lutut, maka bulan yang ketiga ketika datang Lutfi, dilihatnya perempuan itu sudah menggunakan rok di mata kaki. Tapi Lutfi tidak menyapa, tidak menegur. Diperhatikannya, terjadi perubahan pada perempuan ini. Kemudian bulan berikutnya, si Lutfi datang lagi. Maka dilihatnya terjadi lagi perubahan pada diri perempuan itu. Baju yang tadi digunakan ketat dan lengan pendek berubah menjadi baju yang longgar dan berlengan panjang. Lutfi pun tidak menegurnya. Cuma memperhatikan terjadi perubahan pada perempuan ini. Pada bulan berikutnya datang lagi, terjadi lagi perubahan, Pak. Yaitu sudah menggunakan kudung yang hanya ditaruh di atas kepalanya saja. Itu pun juga Lutfi tidak menegurnya. Cuma dia melihat terjadi perubahan terhadap perempuan ini. Pada bulan berikutnya perempuan itu sempurna memakai busana muslim yang syar'i, kudung yang besar, baju yang syar'i, dan mengucapkan terima kasih kepada Lutfi. Mas, terima kasih. Lutfi mengatakan, terima kasih apa, Mbak? Apa yang saya lakukan sampai engkau mengatakan terima kasih? Dia katakan, sebab engkau datang setiap bulan mengambil zakat saya, Allah menggerakkan hati saya untuk menutup aurat saya. Itu yang dimaksud dengan mensucikan hati. Karena itu Bapak dan hadirin sekalian, zakat, infak, dan sedekah itu bukan hanya kewajiban yang harus dikeluarkan, tapi dia akan merubah orang menjadi berkarakter. Sama dengan salat. Salat itu merubah seseorang menjadi orang yang berkarakter. Karena itulah jangan takut mengeluarkan infak, zakat, infak, dan sedekah, karena bukan saja menjadi kewajiban dan menjadi tabungan kita di hari kemudian, tapi dia juga akan merubah karakter dan sifat kita menjadi orang yang bisa berubah, ya, tidak kikir, tidak bakhil, dan tidak tamak. Karena betapa banyak orang yang memiliki harta yang luar biasa, tetapi kikirnya bukan main. Orang Bugis bilang, kikri galang, paku taisan, tidak mau keluar, ya, tidak mau keluar zakatnya, tidak mau keluar infak dan sedekahnya. Mudah-mudahan Ramadan ini mengajarkan kita untuk bermurah hati, ya. Ini bulan adalah bulan bersedekah, ya. Setiap saat, insya Allah, apa yang kita berikan Allah akan menggantinya 10 kali lipat. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan kebaikan satu, Allah akan menggantinya 10, bahkan sampai 700 kali. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua, dan ketika kita berzakat, berinfak, dan bersedekah, hati kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekaligus mohon maaf tidak tinggal sholat tarawih. Kami juga punya program di Masjid Pak di sekitar jam 1 jam 2 kami sudah mulai melaksanakan sholat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji.